Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam Waalaikumsalam. hari ini, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami dari kelompok 3 dengan judul penerapan sistem pendukung keputusan dalam industri pendidikan akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang dimana pada kelompok 3 ini terdapat 5 anggota tim, diantaranya saya sendiri atas nama Muhammad Nabil Ihsan sebagai moderator. Yang kedua Ahmad Syahid. Yang ketiga Fairuzuhdi Fidere Salim. Yang keempat Adel Lutfi Irsyadi. Dan yang kelima adalah Muhammad Makbul. Mengenai tentang penjelasan materi, insya Allah akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Padanya saya perkenalkan. Baiklah, untuk selanjutnya itu ada daftar isi, di mana yang pertama akan tadi kita telah membacakan anggota kelompok kami. Kemudian selanjutnya ada pengenalan SPK atau Sistem Pendukung Keputusan dalam Industri Pendidikan. Kemudian halaman selanjutnya itu komponen dan cara kerja SPK dalam pendidikan. Selanjutnya manfaat dan tantangan implementasi SPK. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pengenalan SPK atau Sistem Pendukung Keputusan dalam Industri Pendidikan. SPK bisa digunakan dalam pendidikan untuk membantu pengambilan keputusan berbasis data, di mana beberapa penerapan SPK dalam bidang pendidikan itu sendiri, salah satunya yaitu yang pertama ada seleksi mahasiswa baru, kemudian yang kedua itu ada pemilihan jurusan untuk mahasiswa baru tersebut, kemudian yang ketiga itu ada penjadwalan kuliah. SPK atau sistem pendukung keputusan ini sendiri sangat membantu institusi pendidikan membuat keputusan yang lebih efisien, objektif, dan akurat. Baiklah, halaman selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Rusudi. Baiklah, selanjutnya komponen dan cara kerja SPK dalam pendidikan. Agar SPK dapat bekerja dengan baik dalam dunia pendidikan, ada beberapa komponen utama yang harus ada, yaitu basis data. Ini adalah tempat penyimpanan seluruh informasi akademik seperti nilai ujian, data pendaftar, riwayat akademik mahasiswa, dan informasi dosen. Lalu, model analitis, bagian ini merupakan inti dari SPK, di mana sistem akan menganalisis data yang telah dikumpulkan dan menghasilkan rekomendasi. Contohnya itu dalam seleksi mahasiswa baru. Selanjutnya ada antarmuka pengguna. Ini adalah bagian dari sistem yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan seperti panitia seleksi, dosen, atau mahasiswa. Lalu selanjutnya bagaimana cara kerja SPK dalam pendidikan? Pertama, data akademik dikumpulkan dari berbagai sumber seperti formulir pendaftaran, hasil ujian, atau sistem administrasi kampus. Selanjutnya, sistem akan menganalisis data menggunakan model yang telah diprogram, misalnya dengan menghitung bahwa setiap faktor. Lalu, hasil analisis kemudian disajikan kepada pengguna dalam bentuk rekomendasi atau laporan. Contoh sederhana adalah dalam seleksi mahasiswa baru. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada Aden. Baik, selanjutnya yaitu manfaat dan tantangan implementasi sistem pendukung keputusan di bidang pendidikan. Jadi manfaatnya itu ada dua. Yang pertama, seleksi lebih objektif. Jadi sistem pendukung keputusan ini membantu kita memastikan bahwa keputusan didasarkan pada data, bukan subjektivitas manusia atau panitia. Misalnya dalam seleksi mahasiswa baru yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, Virus, sistem akan memilih berdasarkan kriteria yang jelas, seperti nilai ujian dan prestasi akademik, tanpa dipengaruhi faktor lain. Nah, kemudian manfaat kedua itu ada efisiensi waktu. Dalam penyusunan jadwal kuliah, sistem bisa memastikan bahwa tidak ada bentrokan jadwal dan mahasiswa, sehingga perencanaan akademik menjadi lebih baik dan menghemat waktu. Nah, kemudian ada tantangan dalam SPK, yang ada dua juga. Yang pertama itu ketergantungan pada kualitas data. Jadi SPK ini hanya bisa memberikan rekomendasi yang baik jika data yang digunakan benar dan lengkap.
Nah, jika ada kesalahan input seperti nilai yang salah atau informasi mahasiswa yang tidak diperbarui, maka keputusan yang dihasilkan juga bisa salah atau keliru. Nah, yang kedua itu ada aspek non-akademik sulit dinilai. Jadi SPK ini lebih fokus pada angka dan data, sehingga potensi mahasiswa yang tidak tergambar dalam nilai akademik bisa terabaikan. Misalnya, mahasiswa yang memiliki bakat kepemimpinan atau bakat yang tinggi, tapi tidak memiliki nilai ujian yang sempurna, mungkin tidak masuk dalam rekomendasi sistem. Nah, oleh karena itu, meskipun sistem pendukung keputusan ini sangat membantu, tetapi diperlukan juga peran manusia untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan aspek yang tidak bisa dinilai secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih Aden. Saya lanjutkan. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa SPK memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Dengan adanya SPK, proses seperti seleksi mahasiswa baru, pemilihan jurusan, dan penjadwalan kelas bisa dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan objektif. Namun, seperti halnya teknologi lainnya, SPK juga memiliki beberapa keterbatasan. Jika data yang digunakan tidak lengkap atau sistem tidak mempertimbangkan faktor non-akademik, maka keputusan yang dihasilkan bisa kurang optimal. Meskipun begitu, jika dikombinasikan dengan evaluasi manusia, SPK bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi institusi pendidikan ke depannya. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau yang sering kita kenal dengan AI bisa semakin meningkatkan kemampuan SPK dalam memberikan rekomendasi yang lebih akurat dan fleksibel. Jadi, apakah SPK efektif dalam industri pendidikan? Jawabannya ya, terutama jika digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, bukan sebagai satu-satunya penentu. SPK di sekolah ibarat kalkulator di ujian matematika, membantu tapi tetap butuh obat buat berpikir. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi penjelasan mengenai tentang SPK di sekolah ibarat kalkulator di ujian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan juga semoga apa yang kamu sampaikan dapat bermanfaat bagi seluruh yang menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.